Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi baraka umra man syaa min ibadihi wa adraka bi katsirin min umrihi katsiran min amdadihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu fi hukmihi wa qada'ihi. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalu ahbabihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nuri akwanih Sayyidina Maulana Muhammadin miftahi babi rahmatih wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa atba'ih, amma ba'd. Yang kita hormati, kita muliakan para habaib dan para ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Puji syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana pada malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di majlis yang penuh berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyah dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah, al-hikmatul mutammimatul lisittin ba'dal mi'atis tsaniyah minal hikamil ataiyah. Qala al-imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi wa asrarihi. Hikmah yang ke-260 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah as-Sakandari rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi. Man burika fi umrihi adraka bi yasirin minaz zaman min minanillahi ta'ala ma la yadkhulu tahta dawairil ibarah wa la talhaquhul isyarah. Barang siapa yang diberkahi pada umurnya, maka memperdapati dia pada sedikit daripada masa dari anugerah-anugerah Allah Ta'ala yang tidak masuk di bawah lingkungan ibarah dan tidak bisa menghubungi akan dia oleh isyarah. Nah, itulah terjemah dari hikmah yang ke-260 ini. Para muhibbin rahimakumullah, man barakallahu lahu bi umrihi bi an razaqallahu lahu al-fitnata ma yahmiluhu ala intihazil pursah khasyatal fawat fayubadiru ilal a'malil qalbiyyati wal badaniyah wastapraga fi dhalik majhudah adraka fi yasirin minaz zaman al-minanal ilahiyah wal ma'arifar rabbaniyah ma la yadkhulu tahtal ibarah. Barang siapa yang diberkahi Allah umurnya, nah, barang siapa yang diberkati oleh Allah umurnya, dengan bahwa Allah berikan kepada dia itu kecerdikan, kepandaian yang mendorong akan dia atas mengambil kesempatan karena takut keluputan, maka dia bersegera kepada amal-amal baik, amal yang sifatnya batin atau amal yang sifatnya badan, dan dia habiskan kemampuannya pada yang demikian itu. Memperdapatilah dia pada sedikit masa akan nikmat-nikmat Allah, anugerah-anugerah Allah, ma'rifat-ma'rifat rabbaniyah, sesuatu yang tidak masuk di bawah isyarat, di bawah ibarat.
Artinya maksud daripada itu kalimat-kalimat tadi adalah bahwa orang yang diberi Allah keberkahan umur, orang itu diberi Allah kecerdikan, kepandaian. Nah, dengan kepandaian itu dia bisa mengambil waktu yang dia gunakan untuk beribadah. Baik ibadahnya itu ibadah qalbi, ibadah batin, atau ibadah zahir. Nah, karena kepandaiannya menggunakan waktu, maka dia memperdapati dari masa yang sedikit akan keberkahan, akan anugerah, akan makrifat yang tidak bisa dibilang, disebutkan oleh suatu ibarat. Nah, para muhibbin rahimakumullah, setiap waktu, setiap keadaan itu ada tuntutan zikir di dalamnya. Nah, orang-orang yang cerdik di dalam hal ini, dia bisa menggunakan kesempatan itu dengan zikir yang dituntut pada waktu itu. Nah, dengan demikian maka zikir-zikirnya, ibadah-ibadah orang ini menjadi bernilai besar, menjadi berharga tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, semua zikir itu bagus, baik zikir bentuknya tahlil la ilaha illallah, atau zikir sifatnya qiraatul Quran, bagus. Baik zikir yang bentuknya salawat, itu bagus. Baik zikir yang bentuknya tasbih subhanallah, itu bagus. Tetapi ada waktu-waktu tertentu, keadaan-keadaan tertentu, di mana bila kita gunakan keadaan itu dengan zikir yang diperintah di waktu itu, maka menjadi sesuatu yang bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita ambil satu contoh misalnya. Di waktu kita hendak makan. Nah, hendak makan. Di waktu kita hendak makan itu, zikir yang paling bagus yang dituntut adalah mengucapkan basmalah. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Ini zikir yang paling bagus. Lebih bagus daripada kita membaca la ilaha illallah 100 kali. Misal hendak makan, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100 kali hanya makan. Lebih baik kita membaca bismillahirrahmanirrahim sekali makan. Kenapa sebabnya? Karena yang dituntut pada waktu itu adalah membaca basmalah, bukan la ilaha illallah. Walaupun la ilaha illallah bagus dibaca, tapi untuk saat itu zikir ini, basmalah ini yang paling berharga, tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, seperti lagi habis makan. Habis makan, zikir yang dituntut kepada kita adalah alhamdulillah. Itulah paling afdal zikir. Lebih afdal dari zikir-zikir yang lainnya. Karena Nabi kita secara khusus untuk sesudah makan itu, alhamdulillahilladzi at'ama li hadza wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Nah, itu zikir. Nah, orang-orang yang diberkahi umur, dia diberi Allah kepandaian sehingga mengetahui mana zikir-zikir yang dituntut pada waktu keadaan tertentu. Nah, dia gunakan zikir itu sehingga amalan dia walaupun sedikit tetapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, orang hendak tidur, zikir yang dituntut di situ adalah zikir bismikallahumma ahya wa amut. Nah, contohnya itulah yang paling baik zikir.
Itulah zikir yang paling bernilai tinggi di sisi Allah pada waktu kita hendak tidur itu. Bangun tidur, zikir yang dituntut di situ alhamdulillah alladzi ahyani ba'da ma amatani wa ilaihin nusyur. Nah, itulah yang paling tinggi nilainya. Nah, jadi kalau umur kita ini hendak jadi umur yang berkah, walaupun kita sedikit umur, sedikit amaliyah, tapi bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya adalah memilah-milih mana zikir, mana ibadah yang sesuai dengan waktu dan keadaan, sebagaimana yang diajarkan, diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para muhibbin rahimakumullah. Al-barakatu fil umur laisat bituliz zaman wa kasratil layali wan nahar. Berkah pada umur itu bukan dengan panjang masa, banyaknya malam dan siang. Orang yang umur berberkah itu bukan orang yang berumur banyak. Misal berumur 70 tahun, 90 tahun, itu bukan berkah. Bukan berkah. Wa innamal barakah fil umur an tashabahul inayah wal hidayatu wat taufiq wal qabul. Nah, berkah umur itu bahwa menyertai akan umur itu pertolongan Allah, hidayah Allah, taufik kemudahan beribadah, dan diterimanya ibadah. Nah, itu orang yang umurnya berkah. Orang yang umur berkah itu orang yang diberi Allah umur, disertai dengan pertolongannya, hidayahnya, taufiknya, diterima amalnya. Nah, itu yang dinamakan barakah umur. Dalam doa Allahumma barik lana fi a'marina, ya Allah berkahi kami pada umur kami, bukan panjangkan umur. Bukan panjangkan umur. Berkah umur itu bahwa umur kita disertai hidayah Allah, disertai taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayahsulu lahu bitilka minal ulum wal ma'arif ma la talhaquhul isyarah. Maka hasillah bagi dia dengan demikian itu inayah, hidayah, taufik dan kabul tadi, ilmu-ilmu, ma'rifat-ma'rifat yang tidak bisa dihubungi oleh isyarah, yang tidak bisa digambarkan oleh suatu gambaran. Artinya kalau umur kita ini berkah, maka apa yang kita dapatkan itu kada bisa digambarkan dengan suatu gambar, kada bisa dijelaskan dengan suatu isyarat. Artinya apa? Begitu besar, begitu mulianya orang-orang yang diberi berkah umur itu. Fayartafi'u lahu fi syahrin masalan ma la yartafi'u li ghairihi fi alfi syahr. Maka naiklah derajat orang itu pada satu bulan misalnya, sesuatu yang tidak naik bagi yang lainnya pada 1000 bulan. Orang ini beramal 1000 bulan, 80 tahun lebih, tapi umurnya kan jadi berkahi. Inya kada pintar memilih amal ibadah mana yang paling berharga di sisi Allah, mana amal ibadah yang paling disukai oleh Allah. Inya tahu beramal aja, cuma kada tahu mana amal yang paling disukai Allah. Kan amal itu ada martabat-martabatnya. Amal itu ada yang wajib. Wajib ini pun beberapa macam wajib. Mana wajib yang utama didahulukan, mana wajib yang nomor 2, mana wajib yang nomor 3, seterusnya. Setelah wajib ada lagi amal sunnah. Amal sunnah pun bermacam-macam. Mana amal sunnah yang utama, mana amal sunnah yang nomor 2. Nah, kalau orang kada punya pengetahuan tentang itu, lalunya beramal kadang dapat huruf.
Yang wajib didudiakannya, yang sunat didahulukan. Lalu kada jadi manfaat. Kada jadi manfaat. Hutang banyak bersedekah ketujuh. Kalau so bersedekah ketujuh. Tapi hutang ditagih orang kada pembayaran. Nah ini orang yang kada mengerti tentang agama, bahwa membayar hutang itu lebih utama daripada bersedekah. Nah, sembahyang sunat ketujuh, sembahyang tahajud suka, sembahyang duha suka, sembahyang witir suka, tapi qadaan saling banyakkan lagi yang fardu belum dibayarnya. Nah, sehingga ini amalnya ini bisa kada berharga di sisi Allah. Kalaupun berharga bisa murah harganya. Karena satu rakaat yang fardu itu dibayar kena di akhirat dengan 70 rakaat yang sunnah. Serakaat nang fardu itu sama dengan 70 rakaat nang sunat. Kita misal kada sembahyang zuhur. Zuhur itu 4 rakaat. Kata juga sembahyang witir, kata juga sembahyang tahajud. 70 rakaat kita sembahyang witir hanya serakaat zuhur. Nah, kalau inya punya kecerdikan, nah umur yang berkah yang disertai hidayah petunjuk dari Allah, tentu dia akan memilih sembahyang fardu. Karena nilainya tinggi. Nah demikian ibadah-ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Orang yang umur berkah itu dia pandai menggunakan kesempatan itu. Nah, walaupun sedikit umurnya, sedikit amalnya, tapi nilainya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, memberi orang ketujuh, memberi orang lain ketujuh, menyumbang sana, nyumbang sini, itu bagus. Tapi ya kalau ia biarkan orang tuanya, dia biarkan dang sanatnya, ia biarkan kerabatnya miskin susah kada dibantu, itu menjadi kada berharga di sisi Allah. Nah, kenapa? Karena meninggalkan yang utama. Yang utama dibantu terlebih dahulu orang tua yang membutuhkan, keluarga itu lebih utama dibantu dari orang luar. Nah kalau ingin suka membantu orang-orang luar, nah kalau warga susah, kalau warga menderita dibiarkan, amal ibadahnya menjadi kada bernilai di sisi Allah. Padahal ibadah juga, karena inya kada pintar, kada dapat petunjuk di situ, lalu salah menggunakan ibadah, lalu umurnya kada berkah. Walaupun banyak ibadahnya, panjang umurnya, tapi amal-amalnya sedemikian tadi jadi kada bermanfaat, jadi kada berharga di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama hal orang menuntut ilmu. Nah, ilmu ini macam-macam ilmu, semuaan bagus. Ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu hadis, ilmu tafsir, banyak ilmu bagus semuaan itu. Cuma yang sesuai untuk dirinya itu apa yang ia perlukan. Jangan menuntut ilmu hadis kalau masih belum mengerti ilmu tentang fikih syariah. Belum mengerti tentang sembahyang kayak apa nang bujur, wudunya kayak apa, yang belum mengerti itu jangan hendak menuntut ilmu masalah tafsir Quran. Nah, lalu menuntut ilmunya jadi kada bernilai lagi. Padahal menuntut ilmu itu termasuk ibadah yang paling tinggi di sisi Allah nilainya, pahalanya. Tapi yang dituntutnya ini salah. Mestinya tertib susunannya yang dituntutnya ilmu supaya ibadah ini sah dulu kayak apa. Tuntung menuntut ilmu supaya ibadah ini sah, hanya menuntut ilmu supaya ibadah ini diterima oleh Allah. Karena kada semua ibadah yang sah itu diterima oleh Allah. Nah, tuntut ilmu supaya ibadah ini jadi sah dulu. Sudah beres, hanya tuntut supaya ibadah ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu cara menuntut ilmu. Kalau menuntut ilmu ini kada sesuai tertibnya, aturannya, walaupun itu ibadah, jadi kada berharga lagi. Para muhibbin rahimakumullah. Laisal ibratu bikasratil azkar wal aurad, wa innamal ibratu bikasratil ujuri wal amdad. Bukanlah yang dipandang itu banyak zikir, banyak wirid, nah, tetapi yang dipandang itu banyak pahala dan banyak faidah.
Amalan kita hari-hari ini kada dipandang banyak zikirnya, banyak wiridnya, tapi yang dipandang itu kayak apa supaya amalan itu banyak pahalanya, banyak faidahnya, supaya umur ini jadi berkah. Ini tadi kita beribadah semalaman sama orang beribadah 80 tahun. Seperti orang Lailatul Qadar, itu kan? Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Kita beribadah semalaman tapi pas Lailatul Qadar sama orang lain beribadah 80 tahun lebih. Nah, ini yang berkah umur. Semalaman aja kita beribadah. Seperti lagi ibadah yang namanya tafakkur. Tafakkur sa'ah khairun min ibadati sana. Tafakkur sesaat nilainya lebih tinggi dari beribadah setahun tanpa ada tafakkur. Nah, tafakkur menggunakan pikir. Tafakkur tentang keagungan Allah. Sesaat. Allah ini maha besar. Allah ini maha agung. Allah ini maha kuasa dengan ciptaan-ciptaannya. Sesaat kita tafakkur, pahalanya lebih daripada kita ibadah setahun. Bahkan sampai lebih daripada 70 tahun menurut satu riwayat. Nah, jadi tafakkur itu merupakan ibadah andalan. Tafakkur sesaat lebih baik dari ibadah sekian tahun. Nah, jadi ibadah itu yang dicari bukan banyaknya, yang dicari banyak pahala dan faidahnya. Laisal ibrah bikasratil azkari wal awrad wa innamal ibrah bikasratil ujur wal amdad. Qad yakunu zikrul qalil aksara madadan wa ajra minaz zikril katsir. Nah, terkadang zikir yang sedikit lebih banyak faidahnya, lebih banyak pahalanya daripada zikir yang banyak. Kenapa sebabnya? Karena zikir ini walaupun sedikit, tapi ini perintah dari Rasulullah dan keadaannya keadaan yang demikian, waktunya waktu demikian. Macam kita hendak makan, ada doa Rasulullah. Kita hendak masuk ke dalam WC, ada doa, zikir yang disuruh Rasulullah. Nah, itu tuh lebih baik. Walaupun pendek, lebih baik daripada kita hendak ke WC misal baca apa pada tengah jam dahulu. Nah, pahalanya ganal yang itu. Karena itu sesuai dengan keadaan waktu yang disuruh Rasulullah SAW bacaannya ini, zikirnya ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi umur yang diberikan Allah kepada kita, ada orang yang diberkahi Allah umur. Ada manusia yang tidak diberkahi umur. Nah, orang yang kada diberkahi umur ini ialah orang-orang yang menggunakan umur dalam hal yang tidak ada manfaat bagi dia di akhirat nantinya. Setiap umur yang kita gunakan dalam hal yang tidak ada pahala, dalam hal yang tidak ada manfaat di akhirat, itu adalah hilangnya berkah umur. Dan umur yang diberikan Allah ini akan dipertanggungjawabkan oleh setiap orang di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ditanya oleh Tuhan berapa umur. Rasulullah SAW bersabda, la tazulu qadama abdin yawmal qiyamah hatta yus'ala an arba' an umrihi bima yafna wa an jasadihi bima abla wa an malihi min aina akhazahu wa bima anfaqah wa min ilmihi maza amila bih. Rasulullah SAW bersabda, tidak bergerak dua kaki seorang hamba pada hari kiamat itu di padang mahsyar sehingga ditanya dia tentang 4 hal. Pertanyaan yang pertama ditanyakan kepada kita sebelum pertanyaan yang rinci-rincinya, 4 pokok, 4 judul yang ditanya oleh Allah. Yang pertama kali ditanyakan Allah tentang umur, fima yafna.
Berapa umur? Kemana umur itu habis kau gunakan? Nah, ini yang ditanyakan pertama oleh Allah kepada setiap manusia. An umrin fima yafna. Berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Nah, setiap orang tentu punya jawaban yang lain-lain sesuai dengan keadaannya hidup di dalam dunia. Orang yang petani, dia akan jawab Allah, umur 60 ulun habiskan behuma. Kada kau berdusta, kada kau bakulim ya kita. Nang pedagang berapa umur? 60. Kemana habis digunakan? Berdagang. Orang yang jadi pegawai berapa umur? 60. Kemana gunakan? Kantor hari-hari. Pegawai. Orang yang ahli ibadah berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Ibadah. Dari sekian banyak pekerjaan hanya satu yang selamat, yaitu orang yang menggunakan umur untuk ibadah. Lain pada ibadah masuk neraka. Kenapa sebabnya? Karena Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Petani, pedagang, pegawai, apapun, bila menggunakan umur selain pada ibadah, akan mendapat hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Berapa umur? 60 tahun. Kemana menggunakan? Berdagang. Untuk apa ikan berdagang? Berdagang untuk apa? Nah, di situ apakah hanya berdagang itu untuk mencari kekayaan? Apakah hanya berdagang untuk supaya dapat rezeki, untuk supaya beribadah? Apakah dia? Nah, di situ yang akan menentukan nasib orang ini. Apa pekerjaan? Bertani. Untuk apa bertani? Untuk apa bertani? Apabila ujung-ujungnya untuk ibadah, dibuktikan oleh seluruh tubuh kita, tangan, kaki, semua bicara bahwa benar untuk ibadah, kita selamat. Lain pada ibadah, kada akan selamat karena kada sesuai dengan tujuan Allah menciptakan dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh berdagang, boleh bertani, boleh jadi pegawai, tapi asal tujuan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu. Lain pada itu akan celaka manusia. Karena menyalahi fitrah dijadikannya manusia untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Allah berfirman, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk ibadah kepadaku. Bila kita lain pada itu, kita bahaya, menyalahi yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi boleh aja berdagang, boleh aja bertani, pekerjaan halal boleh, asal untuk ibadah kepada Allah. Karena orang beribadah itu memerlukan dana, orang beribadah memerlukan duit. Kita kada kau beribadah kalau awak kita lemah. Kita kada kau beribadah kalau kita kada punya pakaian. Kita kada kau beribadah kalau kita kada punya tempat kediaman. Nah, jadi kalau kita bercari, berusaha untuk nukar ini supaya kau beribadah, untuk beli ini supaya selamat kita. Selamat kita. Nah, umur yang pertama ditanyakan Tuhan. Yang kedua ditanyakan tentang jasadnya. Arti jasad di situ anggota tubuhnya, matanya, tangannya, kakinya. Ditanyakan Tuhan lagi tentang hartanya. Dari mana dia ambil harta itu? Ditanya oleh Tuhan. Pertanyaan ini bukan artinya Tuhan kada tahu. Bukan Tuhan kada tahu. Tuhan tahu. Cuma untuk memberikan hujah kepadanya. Makanya Tuhan langsung, ini orang sudah baik buat ke surga, ini kada bagus buat ke neraka. Tuhan tahu. Tapi untuk supaya inya ini jelas kenapa masuk surga, kenapa masuk neraka. Lalu ditanya, bujurkah ikam ini. Padahal Tuhan tahu. Supaya inya ini jangan ada alasan kenapa masuk neraka, kenapa masuk surga. Nah, diulah sedemikian. Bujur ke jam hari anu, jam seanu melakukan maksiat ini, bujur.
berdusta mata, nama tangan menjelaskan. Nah lalu andai kata dia dihukum ke neraka, ya dia menerima karena sudah mengakui apa yang pernah dilakukan di alam dunia itu. Nah kemudian ditanya tentang harta, dari mana mengambil harta, dan wafima anfaqah, kemana menggunakan harta itu. Apakah harta digunakan untuk maksiat, apakah harta digunakan untuk yang tidak bermanfaat, ditanya oleh Allah. Dan yang keempat ditanya tentang ilmu yang diberikan Allah kepadanya, seberapa dia amalkan ilmu yang diberikan Allah itu. Nah itu 4 pertanyaan pokok di akhirat. Pertama-tama ditanyakan Allah umur. Nah, orang yang beruntung ialah orang yang diberkahi Allah umurnya, sehingga dia bisa menggunakan umur dalam hal yang bermanfaat di akhirat nantinya. Nah kemudian hikmah yang ke-261. Alhamdulillahi Nabi sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. ويا راجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم